Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan yang terhormat Bapak Tutor mata kuliah Basis Data, Bapak Muhammad Encep. Pada kali ini, pada tugas 1 Basis Data, kita disuruh untuk membuat entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Panduan mengerjakan: lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dalam PMP MSIM 420 Basis Data. Baik, langsung saja. Pada contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Baik, langsung saja kita ke tahapan pertama. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Maka kita akan menetapkan entitas di sini adalah mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi entitas kalau menurut saya adalah sebuah subjek dan objek. Jadi langsung saja kita buat. Sini saya sudah membuat entitas yang masih belum memiliki nama. Kita sudah menentukan entitasnya, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu tahapan nomor 2 yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entitas. Jadi di sini beserta kuncinya. Jadi di sini atribut atau field adalah sesuatu yang menempel pada suatu entitas, pada suatu objek atau subjek yang ada pada kasus di sini. Mahasiswa selalu memiliki nomor induk mahasiswa, mata kuliah selalu memiliki kode mata kuliah, dan dosen selalu memiliki nomor induk dosen. Dan mahasiswa pasti memiliki nama, mata kuliah pasti memiliki nama mata kuliah, dan dosen pasti memiliki nama. Jadi di sini kita akan menambahkan atribut-atribut tersebut. Di sini kita disuruh menentukan atribut beserta kuncinya. Jadi saya tulis dulu atributnya, nanti saya akan menjelaskan apa itu kunci yang dimaksud. Jadi di sini saya akan menambahkan ID mahasiswa. Dan di sini pasti dia memiliki nama mahasiswa. Mata kuliah pasti memiliki kode atau ID agar sama ID mata kuliah. Di sini adalah nama mata kuliah yang biasa kita sebut-sebut
ketika sedang berbicara atau sedang mengerjakan tugas. Di sini ada ID dosen, dan di sini ada nama dosen. Kita sambungkan dulu. Di sini tertera untuk garis dari atribut ke entitas, gunakan simbol unspecified. Di sini ada simbol unspecified, langsung kita pakai untuk atribut ke entitas. Ketika sudah, ikuti sudah. Nah, apa itu kunci? Kunci yang dimaksud pada awal tahap kedua tadi. Jadi dalam sebuah ERD itu terdapat dua kunci, yang dimana yang pertama adalah primary key, yang kedua adalah foreign key, di mana primary key adalah kunci utama dari sebuah entitas, yang dimana dengan syarat primary key tidak boleh sama dengan primary key entitas yang lain. Kalau di sini kita lihat nama mahasiswa, dari sekian banyak mahasiswa pasti masih berkemungkinan untuk sama dengan nama dosen yang ada dalam suatu universitas yang sama. Jadi nama kurang efektif jika dipakai untuk primary key dari sebuah entitas, mahasiswa atau dosen itu, sehingga primary key dari mahasiswa adalah nomor induk mahasiswa atau ID mahasiswa, dan juga berlaku untuk mata kuliah, ID mata kuliah, dan berlaku juga untuk dosen, sehingga primary key saya taruh di bagian atas, yang mungkin saya akan mengasih tanda garis bawah untuk primary key, membedakan primary key dan foreign key. Nah, jadi primary key adalah kunci untuk sebuah entitas yang tidak boleh sama dengan kunci pada entitas yang lain, berbeda dengan foreign key. Nanti kita akan menemukan foreign key di sebuah entitas yang lain berbentuk foreign key yang sama. Jadi kalau primary key itu tidak boleh sama, kalau foreign key kan boleh sama. Lalu kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas. Jadi kita akan menentukan relasi antar entitas, yang dimana jika kita lihat pada kasus, mahasiswa akan mengambil mata kuliah, akan mengambil untuk entitas mahasiswa dan mata kuliah. Lalu untuk mata kuliah dan dosen, maka kita akan memakai relasi mengajar. Langsung saja kita akan memakai relationship, karena ini adalah sebuah relasi. Di sini adalah mengambil, di sini adalah mengajar. Baik, tahap 3 sudah selesai. Kita akan lanjut kepada tahap keempat, di mana menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi, atau menentukan
dengan nama lain derajat kardinalitas, dimana di sini disebutkan bahwa kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Jadi seberapa banyak mahasiswa dapat berrelasi dengan mata kuliah dan sebaliknya, atau seberapa banyak mata kuliah bisa berrelasi dengan dosen dan sebaliknya. Jadi pada kasus ini kita harus berlogika pada kasus yang ada. Di sini pada kasus ini mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa akan mengambil minimal satu mata kuliah, minimal satu, berarti tidak ada yang akan tidak mengambil. Jadi semuanya mengambil, tidak ada nol. Dan dapat mengambil beberapa, sehingga satu hingga banyak. Jadi satu hingga banyak. Jadi di sini langsung kita tentukan simbol derajat kardinalitasnya untuk mahasiswa ke mata kuliah. Di sini kita menggunakan satu ke banyak, satu ke n, one to many. Nah, lalu untuk mata kuliah minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester, minimal satu dan banyak. Ini untuk mahasiswa ke mata kuliah. Dan bagaimana mata kuliah ke mahasiswa? Untuk mata kuliah, apapun mata kuliahnya, banyak mata kuliahnya, itu pasti untuk banyak mahasiswa. Satu matkul untuk banyak mahasiswa, banyak matkul untuk banyak mahasiswa, sehingga pada YT kita menggunakan simbol kardinalitas yang banyak atau N. Dan mata kuliah ke dosen setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal, berarti banyak mengajar. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Oke, mata kuliahnya bisa untuk satu. Tapi untuk banyak mata kuliah, yang minimal satu tadi, satu ke banyak. Untuk mata kuliah ke dosen berarti satu ke banyak. Dan untuk dosen hanya bisa mengajar, bisa banyak, namun untuk satu mata kuliah pasti hanya satu dosen, berarti satu one to one, berarti istilahnya one by one. Nah, satu mata kuliah satu dosen, hanya bisa diajar oleh satu dosen. Jadi kurang lebih derajat kardinalitasnya seperti ini. Lalu kita lanjut kepada tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Baik. Di sini ada keterangan bahwa jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas, dan atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Nah, di sini ini banyak ke satu, ini satu. Kita lihat satu, banyak ke satu.
Ini banyak berarti relasi di sini akan berubah menjadi sebuah entitas baru. Berarti ini digeser. Oke, dihapus dulu, dihapus. Nah, kita akan menambahkan sebuah entitas baru. Nah, yang dimana di sini copy dulu. Nah, di sini mengambil, di sini diambil. Karena tadi banyak ke banyak, oleh karena itu di sini kita akan menambah entitas baru bernama mengambil mata kuliah. Ambil mata kuliah. Nah, karena ini banyak ke banyak, kita urut satu persatu saja. Maka dari benar entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Entitas yang terhubung adalah mahasiswa dan mata kuliah. Nah, saya tadi sudah bilang bahwa primary key mahasiswa adalah ID mahasiswa dan mata kuliah, sehingga atribut dari entitas yang baru atau entitas kegiatan ini adalah ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Mana kembali lagi, kita selalu sambung pakai passive. Oke. Ini tadi banyak ke banyak menjadi satu ke satu. Ini satu. Nah, ini baru banyak ke banyak. Ini baru banyak ke banyak sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di PMP. Nah, di sini ada pada entitas yang baru ini ada key atau atribut yang dimana ini adalah menjadi foreign key dari ambil mata kuliah entitas yang baru ini. Di sini adalah primary key, di sini diambil datanya untuk dijadikan foreign key. Dan menurut saya di sini untuk yang di PMP itu tidak ada primary key dari ambil mata kuliah. Harusnya di sini harus, menurut saya lebih baik dikasih atribut primary key yang dimana ini untuk tracing, seperti kalau kita beli paket itu nomor resi gitu ya, atau nomor ambil mata kuliah. Ambil berarti ID ambil MK, ambil mata kuliah. Langsung kita kasih step hit. Nah, jadi kurang lebih ini adalah ERD dari sebuah
2 kasus pada tugas 1 basis data. Jadi di sini adalah versi terakhir dari kasus yang ada pada tugas 1. Demikian tugas 1 basis data kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.